Terjerat pinjaman online, bunuh diri gara-gara terjerat pinjaman online. Mendukung penggunaan pinjaman online bagi mahasiswa. Lainnya, ratusan mahasiswa IPB University terjerat pinjaman online. Di era digital saat ini, pinjaman online dan layanan paylater semakin mudah digunakan, terutama di kalangan generasi muda dan mahasiswa. Kemudahan tersebut memang membantu dalam memenuhi kebutuhan, namun tidak sedikit pengguna yang mulai menggunakannya untuk memenuhi gaya hidup konsumtif dan keinginan sesaat. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap fenomena ini? Apakah penggunaan pinjaman online dan paylater dibenarkan dalam hukum Islam? Dan apakah hal ini berkaitan dengan gaya hidup hedonisme di kalangan mahasiswa? Halo Bang Trinity. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar nggak buat wawancara? Boleh. Halo Bang Trinity. Selamat siang juga Bang. Maaf mengganggu waktunya ya Bang. Di sini dengan Abang siapa? Abang saya siapa? Oh, saya Bintang Bang. Ya. Jadi saya mau izin untuk mewawancari Abang sebentar ya Bang. Jadi di tengahnya kehidupan sekarang, terutamanya kita sebagai mahasiswa di Universitas Brawijaya ini, kan banyak sekarang yang pinjaman online dan paylater. Nah, menurut Abang, layanan tersebut itu untuk mahasiswa sekarang digunakan untuk kebutuhan yang mepet banget dan diprioritaskan banget, atau malah untuk kebutuhan hidup agar terlihat keren, kece, dan sebagainya gitu Bang? Dari menurut pendapat saya dan dari pengalaman saya pada beberapa teman-teman yang pernah saya lihat, beberapa malah menggunakan layanan seperti pinjaman online ini pada kebutuhan yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan, seperti untuk gaya-gayaan, untuk pamer pada teman, untuk beli iPhone, buat agar dipandang lebih tinggi di dalam pertemanan. Seperti itu. Oh iya, berarti lebih mengutamakan gengsi dibanding kebutuhan yang lainnya ya Bang? Ya, dari pengalaman saya juga. Iya, di kehidupan kampus ini, terutama di lingkungan lingkup Abang ya? Iya, benar. Baik Abang, terima kasih banyak atas jawabannya ya Bang. Ya, terima kasih. Ya. Kemudahan akses pinjaman digital tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan utama, tetapi juga mulai digunakan untuk memenuhi keinginan sesaat dan menjaga citra sosial dalam lingkungan pertemanan. Dorongan untuk terlihat setara, mengikuti tren, atau mempertahankan gengsi dapat memengaruhi keputusan finansial seseorang. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan, apakah pola konsumsi seperti ini mencerminkan kecenderungan gaya hidup hedonisme? Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar nggak buat wawancara? Boleh. Jadi perkenalkan, namaku Naila Nurhalidia, bisa dipanggil Dia aja. Dengan kakak siapa? Alea. Apa Alea? Jadi saya mau wawancara ini Kak, terkait saat ini kan banyak mahasiswa tuh menggunakan paylater atau pinjaman online gitu untuk berbagai kebutuhan. Nah, menurut kakak Lea, apakah penggunaan lain tersebut tuh sekarang lebih didorong oleh kebutuhan atau justru karena gaya hidup dan mengikuti tren gitu, atau ngikutin gengsi gitu Kak? Nah, kalau menurut aku kayak karena sekarang media sosial lagi kenceng banget, jadi kayak karena tren sih, karena mereka FOMO dan gengsi gitu buat memenuhin kebutuhan yang sebenarnya tuh kayak nggak perlu-perlu banget untuk saat itu. Kayak misalkan kan kayak kemarin baru aja iPhone 17, terus banyak lah yang FOMO, pengen juga iPhone tapi duitnya nggak cukup, jadi dia kayak paylater aja lah, karena kan di iklan-iklan juga banyak tuh janji manis yang dikeluarin, tinggal foto KTP, tinggal ini, padahal harusnya tuh nggak segampang itu. Iya, risikonya juga. Iya, banyak risikonya. Sekian, terima kasih ya Kak, terima kasih banyak. Selain berdampak pada pola hidup dan kondisi keuangan, penggunaan pinjaman online dan paylater juga menimbulkan pertanyaan dari sisi hukum Islam, terutama terkait adanya bunga atau tambahan pembayaran dalam transaksi tersebut.
Bapak pandangan itu terhadap Islam itu gimana gitu aja Pak, perspektif pandangan dari Bapak ini gitu. Enggak, ini takut hukum ya. Jadi setahu saya pinjaman, semua pinjaman yang dia mengandung keuntungan itu hukumnya itu haram. Karena ada yang bunga-bunga tuh ya. Iya, itu semua. Itu bunga itu bahasa Indonesia aja. Artinya itu riba. Iya, betul. Semua pinjaman yang mengandung keuntungan itu riba. Bunga itu penamaan orang Indonesia untuk apa? Memberikan apa? Kayak istilahnya bahasa untuk menipu lah ya. Bunga jika kelihatannya kan halus. Padahal itu aslinya itu riba. Iya. Jadi semua pinjaman yang dia memberikan keuntungan itu riba. Cuma udah hadisnya tuh kita secara lafaz nggak hafal, cuma secara makna semua pinjaman yang mengandung apa keuntungan itu riba. Iya. Jadi riba hukum secara Islamnya adalah ya riba itu haram. Ya. Mau online mau cara langsung tunai, semua pinjam itu yang mengandung keuntungan, mengandung manfaat itu. Dan untuk bagi mahasiswa sekarang yang mungkin tampil sederhana seadanya aja ya Bapak, daripada untuk demi gaya-gayaan sampai pinjam online sampai pay later juga ya Bapak. Apalagi gaya. Iya. Jadi semua pinjaman yang mengandung manfaat apa bagi yang meminjamkan ya, Iya. mengandung manfaat itu. Terima kasih ya Bapak atas jawabannya. Iya. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan pinjaman online dan pay later memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, jika digunakan tanpa kontrol dan hanya untuk memenuhi gaya hidup, hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, baik secara finansial maupun dalam perspektif Islam. Oleh karena itu, generasi muda perlu lebih bijak dalam mengelola keuangan, serta memahami batasan-batasan dalam Islam agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif dan gaya hidup hedonisme. Terima kasih.